Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali di channelnya Al-Fakir Ahmad Samsuri ya. Kita berjumpa kembali. Kita sekarang melanjutkan daripada uh, hal rukun-rukun salat bagian yang keempat dan kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bil alumi bidarin amin. Syekh Abu Suja berkata, waruku'u tumakninatu pih, dan ruku serta tumakninah padanya. Kepaduannya ruku sudah ditentukan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, juga dengan ijma para ulama, serta adanya tumakninah pada ruku itu karena Nabi SAW pernah mengingatkan musolli, orang yang sedang sholat yang tidak sempurna sholatnya, dengan sabda, "Tsummarka hatta tatma'inna qaraki'an." Kemudian hendaklah kamu ruku sehingga kamu bertenang di dalam ruku itu. Ini tumak ninah. Sekurang-kurangnya ruku bagi orang yang berpuasa yang sederhana, bentuk badannya membungkuk sehingga kedua telapak tangannya menyentuh kedua belah lututnya. Menyentuh nih, kedua tangannya menyentuh kedua belah lutut, dibungkukkan badan kita. Ya udah paham lah ruku itu seperti apa. Yakni jika musolli, kan, orang yang sedang sholat boleh melakukan yang demikian tanpa menjulurkan kedua belah lututnya, atau membelakangkan badannya, niscaya kedua telapak tangannya dapat menyentuh kedua belah lututnya itu, sehingga selain dari cara itu tidaklah boleh dinamakan ruku yang betul. Ada paham sini ya? Menjulurkan kedua belah lututnya, dijulurin atau membelakangkan badannya, ya kan? Itu sebab selain itu cara itu tidak boleh dinamakan ruku yang betul. Jadi ruku yang betul itu kedua telapak tangan menyentuh lutut keduanya dan kita bungkukan ke depan. Baik, kita lanjutkan. Apabila musolli tidak mampu membungkuk sedemikian rupa kecuali dengan ada pembantu, maka ia wajib mencari pembantu itu. Begitu pula ia harus berpegang kepada sesuatu jika perlu untuk menyempurnakan rukunya yang betul. Jika tidak mampu juga, ia wajib membungkuk sekedar ruku yang ia dapat lakukan. Kalau ini juga tidak mampu, ia boleh menyempurnakan ruku itu dengan syarat matanya ketika ia sedang berdiri. Segala cara-cara ini ditetapkan pada orang yang berdiri. Nah, jadi apabila seorang yang sholat nih tidak mampu membungkuk seperti tadi, ya kan, seperti biasa lah membungkuk dengan kedua lutut, memegang kedua tangan menyentuh lutut, ya kan, kedua telapak tangan itu menyentuh lutut, bungkuk biasa. Kalau dia tidak mampu seperti itu, ada bantuan nih, ada bantuan apa gitu, misalkan lagi lutut pegangan apa gitu, senderan apa gitu, gitu kan, atau dipegangan apa nih supaya bisa rukunya sempurna, gitu kan. Tapi jika tidak mampu juga, dia mau bantuan orang lain juga susah. Bantuan orang lain misalnya bantuan dari benda apa-apa gitu kan, dia nggak bisa juga ruku gitu kan, pakai tongkat kayak untuk misalkan gitu, minta bantuan pakai apa, kayak alat apa gitu kan, dia tidak mampu juga, ia wajib membungkuk sekedarnya aja, nggak seperti membungkuk seperti orang yang normal lah gitu kan, yang mampu bungkuk badannya ketika ruku, ya kan. Kedengarannya aja nggak begini banget, misalkan dia mampunya gini nih, dia orang ruku kan gini nih, ya, ini orang sujud, dia ruku begini, ya kan, dia nggak mampu begini, cukup begini aja misalkan gitu, dia sekedar bungkuk aja, emang dia mampunya segitu ya,
segitu dah. Jadi gitu dong, dikit nih badannya dibungkukin. Itu kan, itu boleh dilakukan. Hmm, boleh dilakukan seperti itu. Nah, seandainya nih lagi nih dia nggak boleh, apa, dia tidak mampu lagi nih, dia mau ruku sekedarnya aja nggak bisa, sakit badannya misalkan gitu kan, cukup dengan syarat mata aja ketika berdiri, Allahu Akbar gitu kan, Allah sami Allah namidah, pakai mata aja syaratnya gitu kan. Jika dia tidak mampu ruku seperti normal atau sekedarnya aja ruku, dia nggak mampu juga di berdiri, cukup isyarat mata aja untuk menyempurnakan rukunya. Baik, kita lanjutkan. Adapun musolli, orang yang sedang sholat yang menunaikan sholatnya secara duduk. Nah, sholat secara duduk, maka sekurang-kurang rukunya hendaklah ia membungkuk sekedar menundukkan wajahnya sejajar dengan bagian antara ujung dua lututnya dari bumi, dan cara yang selain itu tidak mencukupi, dan yang sempurnanya ialah dengan membungkuk sehingga dahinya bertentangan dengan tempat sujudnya gitu. Orang yang sedang sholat uh, sambil duduk ya kan sekurang-kurangnya rukunya itu membengkuk sekedar menundukkan wajahnya sejajar dengan bagian ujung ya kan. Jadi gimana ya, susah praktekin, mau praktekin ya, duduk gitu aja. Ini lutut kita nih, kita lagi duduk, ini lutut kita duduk kan begitu ya kan, lutut kita berdiri ya kan, sekedar gitu aja ya kan, sekedar gitu, wajahnya sejajar dengan bagian ujung kedua lututnya, sejajar ala kadarnya ya gitu kan. Sejajar lutut kita. Gimana ya kalau praktekin tuh? Harus praktekkan itu, duduk sambil gitu aja, muka kita sejajar sama kedua lutut kita ya kan gitu. Kalau itu nggak bisa juga, membungkuk sehingga dahinya bertentangan dengan tempat sujudnya. Nah, dahi bertentangan dengan tempat sujudnya gitu. Ketika sujud kita nggak bisa nih, badan kita sakit, punggung kita, muka kita mesti sejajarkan dengan kedua lutut kita lagi duduk mau ruku. Udah kita sejajarin aja, apa kita itunya, muka kita, dahi kita oh, bertentangan dengan tempat sujudnya. Bertentangan gimana ya maksudnya itu ya, gitu nggak bisa begitu aja badan kita gitu. Jadi nggak, Allah itu nggak pernah apa namanya, nggak menyusahkan hambanya ketika ibadah ya kan. Orang berpergian aja sholat boleh di jamak kosor boleh. Allah nggak memberatkan, Allah tahu kemampuan kita sampai di mana, tuh tahu. Orang pergi kemana-mana sholatnya bisa di jamak kosor gitu kan. Musafir boleh nggak puasa, mengganti nanti setelah selesai belum puasa gitu di hari lain boleh. Manakala tumak ninah pula mesti menunggu sehingga semua anggota-anggotanya menetap dalam berkeadaan ruku dan terpisah gerakan membungkuknya dengan gerakan mengangkat kembali badannya. Kalau musolli ketika membungkuk itu sudah sampai kepada batasan ruku, lalu ia menunduk terus ke bawah, kemudian ia terus mengangkat badannya, sedangkan semua gerakan itu bersambung, maka tidaklah didapatkan menjabat tumak nina. Jadi tumak nina nih, habis ruku bangun, itu tumak nina artinya kan berhenti sejenak, berdiam sejenak, itu namanya tumak nina. Jadi semua badan ya
habis kita ruku kita bangun, berdiri sejenak, tumakninah, semua badan kita tegak nih, anggota badan kita kan, kan itu namanya tumakninah. Enggak, habis dia ruku dia berdiri kembali tegak, nggak lama kemudian langsung dia sujud, itu nggak ada tumakninah namanya. Tumakninah artinya berdiam sejenak ketika setelah ruku. Habis ruku dibangun, berhenti sejenak, baru sujud. Itu baru namanya tumakninah. Diisyaratkan dalam bungkuk itu musolli tidak memaksudkan niatnya selain ruku semata, ya kan? Kalau musolli membungkuk untuk sujud tilawah dan apabila sudah sampai di kebatasan ruku, ia berubah niat hendak menjadikan gerakan membungkuknya itu seperti ruku, nah, tidak boleh dipakai tuh. Sebab ia telah menjadikan gerakan membungkuknya untuk ruku itu kembali membungkuk untuk sujud tilawah. Ketahui bahwa sempurnanya ruku ialah ia hendak membungkuk sehingga menjadi sama rata, ya kan? Membungkuk sama rata papan punggungnya dengan tengkuknya, meluruskan betisnya, memegang kedua belah lututnya dengan kedua belah telapak tangannya serta direnggang-renggangkan jari jemarinya dan dilentikkan ujung-ujungnya menghadap ke arah kiblat. Demikian sunnah Nabi menghendaki begitu. Udah paham lah orang sering sholatnya itu, ya kan? Udah paham. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wal i'tidalu wa tuma'ninah wa tu'maninatu bih, dan i'tidal serta tumakninah padanya. I'tidal itu adalah rukun sholat sesuai dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak sempurna sholatnya. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima, kemudian hendaklah kamu bangun sehingga kamu berdiri lurus. Bangun berdiri lurus. Adapun tumakninah yang dituntut padanya, dalilnya ialah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta dikiaskan juga dengan duduk antara dua sujud. Dan i'tidal yang wajib ialah ia harus kembali sesudah ruku itu kepada keadaannya yang sebelum ruku tadi, baik sholatnya itu dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Ini pada paham dah ya tentang i'tidal, tumakninah. Baik, kita lakukan. Jikalau musolli yang ruku mengangkat kepalanya, lalu ia sujud, kemudian ia syak dan ragu apakah ia sudah memsempurnakan i'tidalnya atau tidak, maka hukumnya ia mesti kembali i'tidal semula. Kemudian barulah ia sujud lagi, dan mestinya ia tidak dapat berniat mengangkat kepalanya, dan itu selain untuk i'tidal semata. Seandainya ia tiba-tiba melihat seekor ular ketika dalam ruku, maka ia mengangkat kepalanya karena takut kepada ular itu. Tidak dikira perbuatan itu sebagai i'tidal. Jika musolli nih yang ruku mengangkat kepalanya, ruku diangkat kepalanya, kan? Lagi ruku diangkat kepalanya, lalu sujud, ya kan? Dia ragu-ragu nih, apakah ia udah sempurna i'tidalnya atau belum nih, ya? Maka hukumnya ia mesti kembali i'tidal semula. Kemudian barulah ia sujud lagi, ya kan? Atau ia tidak meniat mengangkat kepalanya, gitu kan? Saya untuk i'tidal semata. Seandainya ia tiba-tiba melihat seekor ular, ya, melihat seekor ular ya, ketika dalam ruku, maka ia mengangkat kepalanya karena takut kepada ular itu. Tidak dikira perbuatan itu sebagai i'tidal. Dia kaget nih, ya, dibangun kepalanya karena ada ular, itu tidak sebagai i'tidal. Musolli tidak boleh memanjangkan i'tidalnya. Nah,
karena memanjangkan i'tidal dengan sengaja melibatkan batalnya sholat dengan tidak tiga wajah. Qaul yang sahih dalam kesatuan wajah yang tiga itu pada Imam Haramain dan diputuskan pula oleh Al-Baghawi, sholatnya batal kecuali di tempat-tempat yang dibenarkan syariat untuk memanjangkannya seperti pada waktu kunut atau sholat tasbih. Sehingga perlu jelasin ini, udah paham nih kan, i'tidal, tumanina, ruku. Qaul yang kedua mengatakan tidak batal sholat sama sekali, manakala qaul yang ketiga menetapkan jika ia memanjangkan i'tidalnya dengan membaca zikir-zikir yang lain yang tidak dimaksudkan sehingga kunut sebagai kunut tidak batal sholatnya. Dan qaul ini dipilih oleh Imam Nawawi seraya mengatakan bahwa itulah qaul yang rajih, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, yang kuat. Tetapi di dalam syarah Al-Muhazzab ia berkata itulah qaul yang paling kuat, ya, pendapat yang paling kuat dalam syarah Al-Muhazzab. Namun begitu di dalam kitab Asal Al-Minhaj ia mensahihkan bahwa memanjangkan i'tidal itu membatalkan menurut qaul yang sahih. Jadi membatalkan ya kalau terlalu banyak kelamaan i'tidal. Maka menurut apa yang disahihkan Imam Nawawi di dalam Al-Minhaj itu harus dibataskan peranggang pemanjangan itu, yaitu hendaknya diputuskan kadar panjang i'tidal itu diputuskan seperti panjangnya berdiri untuk membaca. Demikian yang dinukil oleh Al-Khawarizmi daripada para ashab. Begitu pula dianggarkan duduk antara dua sujud dengan duduk untuk tasyahud jika kita mengukur dengan tasyahud yang pendek. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagian keempat. Kita lanjutkan lagi dikit lagi. Syekh Abu Sujud berkata, as-sujudu wat tuma'ninatu fi, dan sujud serta tuma'ninah padanya. Sujud ada tuma'ninah. Sujud itu adalah rukun salat dengan berdalilkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Arka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Adapun tumakninah di dalam sujud, nah, dalilnya sesuai dengan perkataan peringatan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang kurang sempurna salatnya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu bertenang di dalam sujud itu. Sekurang-kurangnya sujud orang yang musolli ini wajib meletakkan dahinya di atas bumi. Sujud. Apa yang boleh dikira letak, dan mestilah ia menekan dahi itu di bumi, sebab tidak mencukupi dikira letak kecuali dahi itu meletak di bumi. Seandainya musolli bersujud di atas rumput atau tikar, wajib ia menekankan dahinya sehingga berbekas, dan ternyata bekasnya. Hujahnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sajadta famakin jabhaka minal ardi wala tanqur naqra." Apabila kamu bersujud, hendaklah kamu menekankan dahimu ke bumi dan jangan kamu mencecah-cecah semata. Jadi kalau mau sujud, dahi kita benar-benar kita tempelin nih, kita tekan nih di lantai, ya kan? Kita tekan di lantai, ya kan? Biar ada bekas nih, bekas bekas sujud kita, ya kan? Bukan berarti kita sujud di lantai kita tekan kita gini-giniin boleh, sah gitu. Malah kita godek-godek itu banyak banget bergerakannya, itu sholat banyak gerakannya ya. Benar-benar kita sujud, cuman sujud itu dahi kita jangan cuma sekedar nempel doang, tapi kita tekan dahi kita nih di bumi, di sejadah ditekan biar ada bekasnya tuh sujud kita. Sudah gitu, bukan sekedar nempel doang, tapi kita tekan dahi kita ke bumi atau ke sejadah gitu. Jikalau ia bersujud di atas pelipisnya saja atau hidungnya saja, tidak mencukupi, kan? Sujud di atas pelipis sini nih, kan? Atau hidungnya aja nih, tidak cukup. Atau di atas sorbannya tidak mencukupi, atau bersujud di atas kain yang melilit kedua belah bahunya, ya kan? Atau kain yang menutup kedua lengannya tidak mencukupi. Semua itu jika kain itu bergerak dengan gerakan tubuh badannya. Dalam Sahih Muslim dari riwayat Ibnu Hibban,
serta riwayat yang mengatakan bahwa kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suhu panas matahari, namun beliau tidak mengatakan apa-apa. Dan pada riwayat Al-Baihaqi pada dahi dan telapak tangan kami, dan syaratnya sahih. Apakah wajib musolli meletakkan kedua belah tangannya, kedua belah lututnya, serta kedua belah kakinya beserta dengan dahinya? Ada dua qaul atau pendapat, dan yang yang jelas azhar pada Imam Rafi'i tidak wajib, ya. Jadi orang yang sholat nih meletakkan kedua belah tangannya, kedua belah lututnya, ya kan? Kedua belah tangannya, kedua lututnya ketika sholatnya. Sudah kedua belah kakinya beserta dengan dahinya, ya kan? Tidak wajib menurut Rafi'i. Tapi yang azhar pada Imam Nawawi pula wajib. Menurut apa yang disahihkan Imam Nawawi, yang dianggap tangan ialah telapak tangannya, telapaknya, dan pada kedua belah kaki dengan perut jari-jarinya, ya kan, sekali, dan mencukupi meletakkan sebagian dari anggota ini, dan tidak mencukupi dengan bagian belakang serta belakang jari-jari. Jadi kalau mau sholat itu maksudnya anggota sujud itu kan dahi, kedua telapak tangan, sama kedua lutut kita itu, ya kan, kedua lutut kita itu anggota sujud. Dahi, kedua tangan kita, kedua belah tangan telapak tangan kita, sama kedua lutut kita, itu anggota sujud, ya kan. Hidung nggak termasuk, nggak. Jadi orang-orang sholat pakai masker ketika lagi sujud sah sholatnya. Nah, wah, pakai masker tuh nggak boleh sholat pakai masker, ya hidungnya ketutup ketika sujud, nggak apa-apa, karena kan anggota bukan hidung itu bukan termasuk anggota sujud kan, dalam sholat kan. Nah, tapi di sini menurut Imam Rafi'i kan tidak wajib, tapi menurut Imam Nawawi wajib, gitu kan, ya kan. Menurut Imam Rafi'i sini kan kedua belah lututnya, kedua belah kakinya, dahinya, ya kan, itu tidak wajib diletakkan di bumi, kan. Apabila musolli nih orang sholat, kedua kaki belah kaki tangannya, kedua belah lututnya, serta kedua belah kaki beserta dengan dahinya. Jadi anggota sujud itu dahi, kedua telapak tangan, sama kaki nih, jari-jari kaki nih, jari-jari kaki yang perutnya nih, perutnya ini maksudnya apa ya? Ini jari-jari, ini perutnya nih, ini perutnya nih, ini perutnya, ya kan, ini perut namanya, bukan di belakang ini, bukan, tapi ininya, itu maksudnya. Anggota sujud dahi, kedua belah tangan, kemudian lutut, kedua belah lutut, sama perut jari-jari, kedua perut jari-jari kan, jari-jari ini kan, maksudnya begitu ya tadi ya, yang kurang. Jadi menurut Imam Rafi'i tidak wajib, tapi menurut Imam Nawawi wajib. Dan diisyaratkan pada sujud supaya bagian anggota badan, bagian punggung lebih tinggi, ya, daripada bagian badan kepala, menurut kaul yang sahih. Sebab Al-Barra bin Azib meninggikan punggungnya di waktu sujud, seraya berkata, beginilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, dan disahihkan Ibnu Hibban. Qaul yang lain mencukupi dengan sama rata dinukilkan oleh Imam Rafi'i di dalam Syarah Al-Musnad daripada nas Imam Syafi'i. Dan kalau bagian anggota atas lebih tinggi daripada anggota bawah, tidak dibolehkan. Demikian yang dituliskan oleh Imam Rafi'i. Seandainya sukar untuk mengangkat ke bagian anggota bawah ke atas, apakah wajib meletakkan alas seperti bantal di tempat sujud untuk meletakkan dahinya ke atas alas itu?
Ada dua wajah pendapat yang rajih seperti dalam syarah Al-Kabir tidak wajib, dan disahihkan di dalam syarah Al-Shaghir wajib. Wallahu alam. Jadi sujud supaya anggota badan kita nih, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita, gitu posisinya, ya kan, menurut pendapat yang sahih. Sebab Bara nih bin Azib itu meninggikan punggungnya ketika dia sholatnya, meninggikan punggungnya di waktu sujud, seraya berkata, beginilah yang itu karena Rasulullah nih, itu kata si Al-Bara bin Azib. Nih sholatnya begini, ngapain kata Rasulullah, punggungnya lebih tinggi daripada kepalanya, ya kan. Ini demikian direwetkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pendapat yang lain di sini mencukupi dengan sama rata dinukilkan oleh Imam Rafi'i dalam Syarh Al-Musnad daripada nas Imam Syafi'i. Kalau bagian anggota atas lebih tinggi dari anggota bawah tidak dibolehkan. Demikian itu oleh Imam Rafi'i, ya. Bagian anggota atas lebih tinggi daripada bagian anggota bawah tidak dibolehkan. Ya, kan sujud maksud begitu. Bagian anggota atas kepala kan masih lebih tinggi daripada anggota bawah badan kita atau punggung kita. Ya tidak dibolehkan itu, ya kan? Tidak boleh. Ya, ini menurut Imam Rafi'i. Seandainya dia sukar untuk mengangkat bagian bawah ke atas, ya kan, bagian bawahnya, bagian anggota bawah ke atas, apakah wajib meletakkan alas seperti bantal di atas sujud untuk meletakkan dahinya di atas alas itu? Ada dua pendapat. Yang rajih seperti di dalam syarah Al-Kabir tidak wajib, dan diselesaikan di dalam syarah Al-Shaghir wajib, ya. Ini maksud apa? Sukar untuk mengangkat ke bagian anggota bawah nih, kepala ke atas misalnya, apakah wajib meletakkan alasnya seperti bantal, ya, di tempat sujud tersebut, ya, untuk meletakkan dahinya di atas kepala? Misalkan dia sakit nih kepalanya, kan, mengangkat bagian anggota bawah ke atas, ya, sukar atau sulit, ya kudu pakai bantal dulu alasnya, gitu kan, untuk sujud. Di sini ada dua wajah, dua pendapat. Yang rajih dalam syarah Kabir tidak wajib pakai bantal, dan disebutkan dalam syarah Al-Muhadzab, dalam syarah As-Shaghir wajib, dan disebutkan di dalam syarah As-Shaghir wajib. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya, bagi saya khususnya, dan bagi para ikhwafillah khususnya, buat saya pribadi, Al-Fakir, dan para jamaah sekalian. Kiranya barangkali ada kalimat-kalimat saya kurang berkenan, karena memang mata saya udah rada redep-redep ini pastinya. Mohon ada manfaatnya, dan apabila kalimat saya kurang berkenan, mohon para asatiz untuk meluruskannya. Dan akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.